Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah bagi kita yang berada di Indonesia, bertepatan dengan 16 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di rumah ini, dan semoga seluruh rumah-rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kajian rutin insyaallah membahas perkara-perkara penting, dan untuk pertemuan kali ini kita membahas tema yang berjudul Al-Umur allati tu'inu ala al-isti'dad lil akhirah, yang kalau diterjemahkan secara bebas, kiat-kiat untuk penyemangat beramal ibadah. Apa saja kiat-kiat agar kita semangat beramal ibadah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Tema ini saya pilih sebenarnya berkaitan dengan beberapa keadaan, baik yang kita rasakan ataupun yang orang lain rasakan, yaitu ada kadang-kadang masa-masa yang semestinya kita bersemangat untuk beribadah. Seperti misalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah kesempatan emas untuk memperbanyak amal ibadah. Tapi kok jiwa ini tetap malas, hati ini tetap malas, tidak tersemangati untuk beramal ibadah. Bahkan kadang-kadang kalah dengan orang-orang yang kita kira orang awam, yang tidak duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Nah, ini apa sebabnya atau apa kiatnya agar kita semangat untuk beramal ibadah, terutama di kesempatan-kesempatan emas yang semestinya seseorang tidak boleh melewatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Bahkan kadang-kadang di tempat yang kita anggap itu suci,
seperti di Mekah, di Madinah. Kadang malas. Sebagian orang mengaku malas untuk pergi ke masjid. Apalagi kalau sekarang sholatnya di hotel gitu ya. Melihat yang dengan kaca ikut sholat, meskipun boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Maka kenapa itu bisa terjadi? Atau dengan alasan sampai di Mekah, di Madinah kita masih musafir, akhirnya jamak waktu-waktu sholat ya, dijamak, nggak semangat untuk beribadah di tempat mulia. Waalaikumsalam. Tidak semangat untuk beribadah di tempat-tempat mulia. Ini ada apa? Padahal sebagian kita sudah mengaji, sering duduk di majelis ilmu. Pasti ada sesuatu ini. Bukan hanya sekedar ngantuk. Karena memang kalau misalkan orang umroh atau haji, yang paling berat adalah hari pertama, kedua, ketiga di antara maghrib isya. Itu paling berat. Lagi yang memang tidak kebiasaan untuk begadang, maka dia akan sangat berat. Nah ini, atau saat kita di Indonesia, saat kita di masjid hari Jumat, samping kanan kiri kita orang baca Quran, kita sibuk dengan HP, kita masih sibuk dengan dunia kita. Bahkan masih sempat-sempatnya kalau imam khatib lagi berkhutbah, sempat-sempatnya jawab WA pekerjaan gitu. Ini ada apa gitu? Ada sebab apa? Baca Quran meskipun sudah lancar kok nggak hatam-hatam gitu. Kan kita dalam Quran itu membaca sambil memahami dan akhirnya bisa jadi ilmu, kemudian mengamalkan. Nah ini membacanya aja enggak. Nah ini ada apa? Padahal katanya sudah ngaji sunnah, ngaji tauhid, semestinya lebih banyak ibadahnya kepada Allah SWT. Sedangkan yang kita lihat di luaran sana, orang-orang yang kita anggap awam, tidak ada penampilan, mungkin penampilan yang sesuai dengan sunnah Rasul, biasa saja, tapi penuh dengan kehati-hatian terhadap sunnah, semangat beramal ibadah. Nah inilah yang akan kita obati, mudah-mudahan menjadi obat bersama. Yang pertama, kiat agar semangat beramal ibadah, seperti yang sudah mungkin tadi ikut pengajian sebagian, yaitu mengingat kematian dan persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Ini kiat paling jitu memang untuk mengingat, untuk menyemangati kita untuk beramal ibadah. Kapan itu ada terbesit dalam pikiran kita, pasti semangat. Cuma kadang-kadang yang bingungnya adalah setelah terbesit mau semangat, lalu dia bertanya mau mulai dari mana. Akhirnya bingung lagi. Dalam kebingungan itu habis waktunya. Akhirnya nggak beramal lagi. Ya. Sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingat amal ibadah, tapi ternyata kemudian tidak. Yang jelas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim semestinya memperbanyak mengingat kematian agar semangat untuk beramal saleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hazimil ladza." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Ini mungkin sudah Bapak dan Ibu ketahui bersama. Cuma yang jadi masalah adalah kenapa mengingat kematian membuat seseorang semangat untuk beramal ibadah. Oke, di sini kita harus memahami hakikat kematian. Hakikat kematiannya adalah dia pembeda antara waktu beramal dan waktu mengambil ganjaran atas amal. Itu yang membuat kita akhirnya semangat. Wah iya nih, kalau
mati nggak ada sama sekali bisa beramal ibadah. Sedekah tidak bisa, sholat tidak bisa, walau satu sujud pun, walau takbiratul ihram nggak bisa. Baca Quran walau satu huruf pun nggak bisa. Nah itu yang membuat akhirnya seseorang semangat untuk beramal ibadah, karena dia menganggap bahwa perbedaan, kata Syekh Abdul Razak, al-maut haddun fasil baina daril amal wa daril jaza. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dan waktu mengambil ganjaran atas amal tersebut. Makanya kan ada hadis, ada ayat yang disebut oleh para ulama, yaitu ayat roja'ah, ayat minta kembali, dihidupkan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan. Yang artinya sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan irji'un, kembalikan aku. Kemana? Ke dunia. Ngapain? Happy-happy lagi, santai-santai lagi? Enggak. La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Amalu salihan di situ kata yang belum ditegaskan apa amal saleh ini. Seberapa banyak? Maksudnya walau hanya secuil, ayolah kembalikan aku lagi. Ingin beramal sebentar saja. Tapi Allah jawabnya apa? Kalla. Tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itulah ucapan yang dulu kalian ucapkan. Jadi mulai semenjak dulu di waktu hidup di dunia, ya nantilah, ya nantilah, ya nantilah. Ya. Padahal setelah kematian ada barzakh. Mereka akan hidup di alam barzakh sampai dibangkitkan hari kiamat. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini sebenarnya yang kedua ini bagian dari ini. Bagian dari mengingat kematian. Tapi disendirikan karena dia adalah keadaan yang tersendiri dan istimewa. Apa itu? Mengingat kuburan dan kehancuran di dalam kubur. Saya kadang kalau lagi ya capek ya, kita juga pengen scroll Instagram, apa sih yang bermanfaat gitu. Ada syekh, ada beberapa yang saya saving kadang-kadang. Kalau bisa di setting download, kita download. Yang paling saya suka kalau seandainya ada yang berkaitan dengan kuburan. Ada penampakan kadang-kadang tentang kuburan. Kata yang memberi suaranya, wahai yang menonton video ini, lihat, ini rumahmu, sesempit ini rumahmu yang nanti gelap, tidak beberapa lama nanti akan hancur, tulang belulang. Jadi itu yang saya kira salah satu manfaat media sosial, ada karya-karya orang tentang kuburan, mengingat kematian. Itu benar-benar membuat seseorang semangat untuk beramal ibadah. Kenapa demikian? Para ikhwan dirahmati Allah. Jadi ada kisah Hani Maula Utsman. Hani ini dulu mantan budak, lalu dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Namanya Hani. Kalau mantan budak dimerdekakan kemudian jadi pembantu, maka itu disebut dengan maula. Maula. Dia bukan budak lagi. Dia tidak boleh diperjualbelikan, tapi dia membantu yang memerdekakannya.
Hani Maula Utsman. Hani ini beliau adalah pembantu Utsman bin Affan. Beliau bercerita, "Kana Utsman idza waqa'a fa'ala qabr baka hatta yabulla lihyatu." Adalah Utsman bin Affan. Kalau beliau sedang berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis sampai air matanya berlinang, sampai membasahi jenggotnya. Artinya benar-benar menangis. Faqila lahu tadhkurul jannata wan nar, tadhkurul jannata wan nar, fala tabki wa tabki min hadha, atau tudhkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha. Dikatakan kepada beliau, engkau diingatkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi giliran melihat kuburan, engkau menangis. Kenapa? Kemudian Utsman bin Affan menjawab, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah di akhirat. Kuburan. Jadi kita ini setelah mati ada fase-fase, Pak. Fase di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Kemudian fase di padang mahsyar. Fase hari kebangkitan. Lalu fase digiring ke padang mahsyar. Lalu fase nunggu di padang mahsyar. Lalu fase hisab buku pencatatan amal. Lalu fase syafaat dan seterusnya. Nah, fase pertamanya setelah kehidupan, setelah kematian adalah kehidupan di alam kubur. Kehidupan di alam kubur. Beliau mengatakan, "Innal qabra awwalu manazil akhirah." Kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah terakhir di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Yang selamat di alam kubur, maka fase-fase setelahnya lebih mudah untuknya. Makanya pentingnya amalan, yaitu bagaimana lepas dari siksa kubur. Karena kalau lepas dari siksa kubur, berarti amalan-amalan setelahnya dia lebih mudah untuknya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau dia tidak selamat atau tidak disiksa ternyata di kuburan, maka yang setelahnya lebih dahsyat, lebih berat. Dibangkitkannya lebih berat. Kemudian digiring ke padang mahsyar lebih berat. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan lebih berat. Diberi buku catatan amal, dihisap, ditimbang, lebih berat. Nah, ini yang membuat kita, saya ingin selamat deh. Saya ingin selamat. Ketika mengingat kuburan, maka itu yang harus kita pikirkan, yaitu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat di dalam kubur tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Saya bacakan hadisnya, agak panjang ya. Bahwasanya orang yang kalau sudah meninggal, maka dia dimasukkan ke dalam kubur. Lalu setelah itu datang dua malaikat bertanya kepada dia, "Man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk?" Yang beriman bisa jawab, yang tidak beriman atau banyak dosa tidak bisa jawab. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tersebut akan didatangi oleh amalnya. Kalau dia orang beriman, maka akan datang amalnya dalam keadaan seseorang yang berpakaian putih, bersih, wajah ganteng. Kemudian orang ini mengatakan,
Abshir billadhi yasurruk. Hai fulan, orang beriman, bergembiralah. Ini saya kedinginan. Mana AC-nya? AC atas. Oh, enggak. AC atas, Pak. AC atas enggak ya? Ya. Oke. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Lalu setelah itu datang orang untuk ini saya bacakan ya. Ini yang orang beriman ya. Wa ya'tihi yumatsalu lahu rajulun hasanul wajhi wa hasanus siyam. Datang kepadanya seseorang yang bagus wajahnya, bagus pakaiannya, tibur rih, wangi baunya. Kemudian orang tersebut berkata, abshir billadhi yasurruk. Selamat, engkau bahagia. Abshir biridwanin minallah. Selamat, engkau dapat ridha Allah. Ini cita-cita seluruh kita. Selamat, engkau ridha Allah, dapat ridha Allah. Fiha na'imun muqim. Di dalamnya terdapat nikmat yang kekal abadi. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang engkau dijanjikan atasnya. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ini hari yang dijanjikan untuk engkau. Lalu orang ini menjawab, si mayitnya menjawab, wa anta fabasyarakallahu bi khair. Man anta? Engkau wahai fulan, siapa engkau? Semoga juga engkau mendapatkan kebaikan. Fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Wajahmu wajah orang yang membawa kebaikan. Fa yaqul ana amaluka salih. Lalu dia berkata, aku amal salehmu. Ini temannya nih. Makanya orang kalau mengingat kuburan akan semangat beramal saleh. Karena dia akan mengingat bahwa teman dunia akhiratnya adalah amal saleh. Teman dunia akhiratnya adalah apa? Amal saleh. Fa wallahi, nah ini perhatikan. Demi Allah, ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Aku tidak mengenalmu kecuali engkau sari'an, cepat, bersegera dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang membuat orang semangat. Bati'an an ma'asiyatillah, terlambat dalam bermaksiat kepada Allah. Fajazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah. Lalu dibukakan untuknya sebuah pintu dari surga. Wa babun minan nar, dan sebuah pintu dari api neraka. Fayuqal hadza manziluka law asaitallah. Maka dikatakan, ini adalah tempatmu kalau engkau bermaksiat kepada Allah. Itu nerakanya itu. Abdalakallahu bihi bihadza. Allah menggantikan yang ini dengan ini, yaitu dengan surga. Fa idza ra'al jannah, lalu si mayit ini melihat surga. Lalu dia berkata, Rabbi ajil qiyamas sa'a. Ya Allah, ayo bangkitkan kiamat segera. Aku ingin masuk ke sana. Karena ini masih di alam barzakh. Kaima arji'u ila ahli wa mali. Agar aku bisa berkumpul kembali dengan hartaku dan keluarga. Ini yang menunjukkan bahwa mengingat kuburan akan membuat orang beramal saleh. Adapun orang yang kafir bagaimana? Yang banyak dosa bagaimana? Maka
fayati min hariha wa sumumiha. Allah bukakan pintu neraka, datang dari bau busuk pintu neraka ke dalam alam kuburnya. Lalu wa yudayyiqu alaihi fi qabrihi hatta takhlifa adha'ahu. Lalu di dalam kuburnya disempitkan kuburnya sampai tulang belulangnya menjadi satu. Lalu ya'ti wa yumaththal lahu rajulun qabihul wajh. Datang kepada dia ada orang yang buruk wajahnya, qabihul thiyab, buruk pakaiannya, muntinur rih, baunya busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'u. Fulan, selamatlah engkau menjadi orang yang buruk. Kemudian orang ini berkata, wa anta fabasyaraka bisyarr, man anta? Kamu juga, semoga engkau juga diberikan keburukan oleh Allah. Engkau ini siapa ya? Kemudian orang tersebut menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amal burukmu. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta wati'an an ta'atillah. Demi Allah, tidaklah aku kenal engkau kecuali engkau lambat kalau taat. Lambat kalau taat. Sari'an ila ma'asiyatillah, segera semangat kalau sedang bermaksiat. Fajazakallahu syarran, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yaqidullahu lahu a'ma as-samma abkama fi yadihi mirzama. Lalu dijadikan orang tersebut oleh Allah a'ma, buta, asam, tuli, abkam, bisu, dan di tangannya ada cambuk. Lau duriba biha jabal kana turaban. Cambuk ini kalau dipukulkan ke gunung, gunungnya akan luluh lantak menjadi debu-debu yang berkepingan. Nah, ini bukti bahwasanya orang yang mengingat kuburan insya Allah akan semangat untuk beramal ibadah. Yang ketiga, yaitu pendek angan-angan, jangan terlalu tinggi untuk dunia. Oh, saya tahun 2030 begini, saya tahun 5 tahun lagi seperti ini, dan seterusnya. Pendek mana? Maka itu akan semangat untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 3, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Artinya, biarkan mereka makan sesukanya, bersenang-senang sesukanya, dan angan-angan melalaikan mereka. Maka mereka benar-benar akan mengetahui. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ini perkataan indah. Ya, irtahalatid dunya mudbira. Dunia sudah balik badan terhadap kita. Dunia sudah tidak membersamai kita. Sudah di belakang. Wartahalatil akhirah muqbila. Sedangkan akhirat mau mendekat terus kepada, karena pada asalnya orang berjalan. Dia ditinggal oleh dunia dan dia meninggalkan dunia dan dia menuju kehidupan akhirat. Walikulli wahidatin minha banu. Setiap darinya surga dan neraka ada pengikut-pengikutnya, ada pendewa-pendewanya. Wala takunu min abna'il akhirah. Jangan kalian menjadi pengekor-pengekor dunia. Fa innal yawma amal la hisab wa ghadan hisabun wa la. Sesungguhnya besok itu waktu beramal, tidak ada hisab. Ya. Sesungguhnya hari ini waktu beramal, tidak ada hisab, dan besok hari setelah kematian adalah waktu dihisab dan tidak ada waktu hisab dan tidak ada waktu beramal. Ya, ini
Jadi orang kalau angan-angannya pendek, dia mudah untuk beramal. Kalau angan-angannya panjang, dia akan terus mengikuti apa yang dia angan-angankan tersebut. Nah, tadi. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambar dengan gambar seperti ini. Saya carikan anunya. Rasulullah SAW pernah menggambar akan tentang pendek angan-angan. Bentar ya. Nah ini dia. Ya. Nah. Gambar yang segi empat atau persegi panjang, itulah dari angan-angan manusia. Apa? Ini garis ini, inilah angan-angan manusia. Tinggi panjang, inilah kematian. Ini manusia, dan yang di bawah-bawah samping-samping ini semua keadaan-keadaan yang dihadapi manusia. Bahkan ini sampai digambar oleh Rasulullah SAW. Jadi ajalnya pendek, angan-angannya panjang. Nah, orang yang ingin semangat beramal ibadah, maka dia hendaknya benar-benar meletakkan angan-angannya tidak terlalu panjang. Ya, karena akan terputus dengan kematian angan-angan tersebut. Baik. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing atau pengembara. Pengembara nggak terlalu banyak angan-angan, betul nggak? Orang asing nggak terlalu. Saya asing di sini. Apa yang saya angan-angankan? Beda kalau saya pulang ke Banjarmasin. Banyak yang saya pikirkan, banyak yang saya inginkan. Ya, pengembara, jadilah pengembara, ambil sabil, atau orang asing. Asing yang dia tidak tinggal dan dia akan kembali ke tempat yang dia inginkan. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya adalah, nah ini penting, agar semangat beramal ibadah adalah, yaitu hendaknya seseorang qanaah dengan apa yang Allah berikan. Apa itu qanaah? Qanaah itu unsurnya 3. Yang pertama, ridha bima qasamallah walau duna kifayah. Ridha dengan apa yang Allah bagikan meskipun kurang dari cukup. Bagaimana cukup? Bagaimana berlebih? Ridha dengan apa yang Allah bagikan walaupun kurang dari cukup. Apalagi cukup, apalagi berlebih. Ya. Ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kedua, unsur qanaah adalah tarkut tasyawuf lil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Contoh, itu minuman di dalam kulkas akan sangat menjadi minuman yang segar, berharga bagi orang-orang yang sangat memerlukannya. Dan akan dirasa kurang itu minuman kalau dicari yang tidak ada. Wah, ini kayaknya yogurtnya itu ada, tapi nggak ada manfaatnya ini. Nah, gitu. Waalaikumsalam. Nah, yang ketiga adalah unsur qanaah
Al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Dan subhanallah, ini saya sering mengucapkan ini. Saya pernah baca buku bahwa salah satu potret qanaah adalah beristri satu. Salah satu potret qanaah adalah beristri satu. Kenapa? Ridho dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup, apalagi istrinya yang mencukupi, apalagi berlebih. Ya. Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, mencukupkan dengan yang ada. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah untuk ibu-ibu. Tuh, dengar kata Ustaz, qanaah. Ya. Kadang-kadang kita para ikhwan yang dirahmati Allah, kita itu tidak qanaah seringnya. Yang kita tidak rasakan. Makan misalnya, ini lengkap sudah makan, ada nasi, ada lauk, ada segala macam. Kemudian, wah ini kalau ditambah kerupuk enak. Kerupuknya nggak ada. Nah, itu nggak qanaah. Qanaah 3 unsurnya tadi. Dan itu yang akan membuat seseorang beramal ibadah. Kenapa? Dari mana masuknya? Karena orang kalau qanaah akhirnya tidak terlalu inhimak, tidak terlalu tergila-gila, mengeluarkan effort luar biasa untuk mencari dunia. Karena dia mencukupkan apa yang ada. Kalau kurang dari cukup, dia tidak mencari yang tidak ada. Dia mencukupkan dengan yang ada. Itu yang keempat. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati Allah, memperbanyak, memperhatikan orang-orang yang dalam keadaan sekarat. Ya. Saya beberapa kali mendapati orang-orang yang dalam keadaan sekarat. Bahkan dulu sebelum kenal dakwah sunnah, sering dipanggil orang untuk membacakan calon mayit yang sudah sekarat. Kita bacakan Quran, ada baca Yasin, baca surat Ar-Ra'd dan seterusnya. Nah, itu kadang aneh-aneh, aneh-aneh penampakannya sesuai dengan amalnya masing-masing. Ibu saya misalnya, rahimahullah, malam Kamis setelah saya kajian di masjid dekat rumah orang tua, kemudian saya ke rumah orang tua biasanya. Habis kajian pasti ngobrol tentang kajian tadi. Itu ibu biasanya begitu. Kemudian dan beliau paling suka kalau berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Beliau bertanya, saya dipanggil di rumah Jaim. Orang kalau dalam keadaan sekarat, dalam keadaan koma, apa yang terjadi pada dirinya? Pertanyaannya begitu. Beliau menjawab, saya jawab, sesuai dengan kebiasaannya, Bu. Yang biasa berzikir, dia akan berzikir. Yang biasa baca Quran, dia akan baca Quran. Yang biasa baca koran, dia akan baca koran. Artinya lisannya sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan itu kejadian. Sepekan setelah beliau bertanya itu, sepekan setelahnya hari Ahad, beliau malam Kamis ya, hari Ahadnya beliau kena pembuluh darah, pecah, darah tinggi, pecah, kemudian harus masuk ICU. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beliau, ini kata dokternya, ini semestinya Ustaz
sudah tidak sadar karena darah sudah mengisi otak. Tapi ibu ini kuat, Ustaz. Beliau masih siuman, masih sadar kita bicara. Dan zikir dari mulutnya tidak lepas-lepas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi orang kalau saya pernah juga menghadapi seorang yang main, dibacakan surat Ar-Ra'd, susah nih, susah meninggalnya. Biasa orang Indonesia meyakini itu ada simpenan tuh, betul tidak? Ya, itu ada simpenan. Bisa jadi itu benar, ya, karena itu sebagai penghapus dosanya, karena dia sudah memakai hal-hal yang terlarang dalam agama. Maka Allah ingin membersihkannya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu saya baca surah Ar-Ra'd. Enggak meninggal juga. Sudah mulai seperti itu. Kemudian ada keyakinan di daerah saya, wah ini ada yang dihadang, maksudnya ada yang ditunggu. Benar, gurunya datang, pegang sini, langsung meninggal. Nah, betul kan katanya, yang ditunggu gurunya. Nah, akhirnya si guru ini jadi tambah hebat, ini gara-gara si guru bisa menyelesaikan urusan kematian seseorang nih. Nah, itu kadang-kadang hulunya dilihat dari situ. Ya. Tetapi itu memang benar bahwasanya seseorang ada yang sulit untuk meninggalnya. Para ikhwah, ingat ketika ayat Al-Quran dalam surat Qaf, walaqad khalaqnal insana wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh syaitan pada dia, dan kami lebih dekat daripada urat nadi. Siapa yang pernah mengikuti orang jenazah sekarat sampai mati? Nah, saya beberapa kali, subhanallah, pemandangan yang benar kata Hasan Al-Basri, ketika beliau ke rumah, kemudian menjenguk orang sakit sampai meninggal, pulang ke rumah dengan wajah yang rautnya berbeda dengan raut yang ketika beliau keluar. Kemudian beliau masuk kamar, lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, hidangan untuk makan siang sudah siap, silakan makan. Kata Al-Hasan Al-Basri, alaikum bita'amikum, makan kalian, urus dunia kalian. Ya, sesungguhnya aku telah melihat pemandangan yang mengerikan, sampai-sampai aku harus bersiap-siap untuk mendapatkan hal yang terbaik. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melihat yang dalam keadaan sekarang, itu benar-benar semangat untuk beramal ibadahnya. Baik. Yang ke-6 ya. Nah. Ada yang bereaksi, ada yang tidak bereaksi. Ya. Yang bereaksi kadang sesuai dengan amalnya masing-masing. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Maksudnya sikap kita atau bagaimana kita menghadapi orang yang nggak bereaksi ini gitu. Oh iya, ya itu ada yang bereaksi, ada yang nggak bereaksi. Kemudian ngangkat mayit.
itu membuat kita semangat beramal ibadah. Wah nih, saya akan diangkat orang, dimasukkan ke dalam kubur. Setelah itu sudah nggak ada waktu untuk beramal. Mengingat tentang pertanyaan kubur oleh Munkar dan Nakir, itu akan memperbanyak amal soleh. Karena kita ingin persiapan kita benar-benar bisa dijawab nantinya. Ya, cukup kiranya itu ya. Ada 9. Ya cukup lah. Nah, ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Ya. Ya. Kalau nilainya sudah melebihi nasab, masing-masing sudah melebihi nasab, harta yang kita investasikan terus. Ya. Zakat itu syaratnya 5. Islam, merdeka, mempunyai harta sampai nisab. Harta sampai nisab itu dimiliki 1 tahun. Kemudian kepemilikannya itu sempurna. Kalau sudah ada 5 syarat ini wajib zakat. Berarti apa yang Bapak tabungkan itu adalah ada harta zakat. Kenapa? Karena anak-anak meskipun dia anak-anak tetap wajib zakat. Karena tidak ada syarat sahnya zakat harus baligh. Bahkan tidak ada syarat sahnya zakat harus berakal. Orang gila punya harta, maka wajib dizakati asalkan dia bukan budak. Wallah. Ada lagi? Kemarin saya melihat YouTube ya, kemudian di situ saya dengar ini ada di hadis meriwayatkan Umar bahwa di 10 hari bulan Dzulhijjah tidak ada pandangan atau ibadah soleh puasa dan sebagainya. Dan di sisi lain Aisyah istri Rasulullah diriwayatkan tidak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa selama 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini kan kayak bertolak belakang yang apa? Bagaimana menyatukannya? Iya. Jadi gini, ada hadis yang berbunyi ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna min hadhil ayyam ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada riwayat bahwa Aisyah berkata, lam yasumin Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu min Dzulhijjah. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana menggabungkannya ini? Gabungannya gampang. Yang pertama, 2 hadisnya sahih. Kemudian yang kedua adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan seperti itu sebatas ilmu pengetahuannya. Sebatas ilmu pengetahuannya. Itu yang beliau ketahui tentang Nabi Muhammad SAW kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun mungkin nggak Nabi Muhammad SAW berpuasa, beramal soleh yang tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha? Mungkin. Makanya para ulama mengatakan adamu al-ilm la yadullu 'ala al-ma'dum. Orang tidak tahu sesuatu tidak menunjukkan bahwa orang ini tidak memiliki sesuatu. Aisyah berkata radhiyallahu anha,
Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Tidak pernah beribadah khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu sepengetahuan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu jawaban Imam Nawawi. Cara menggabungkannya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya, lanjut dulu Pak. Kita bicara tentang safar dulu ya, musafir. Siapa sih orang musafir itu? Orang musafir yang senang safar. Ada musafir di atas kendaraan, ada musafir yang turun. Itu disebut dengan safar. Jangan pernah melihat kepada alamat tempat tinggal saat membicarakan tentang hukum-hukum safar. KTP-nya di sini Ustaz. Atau domisilinya di sini Ustaz? Enggak. Tapi dia dalam keadaan safar enggak. Saya beri contoh. Saya turun Banjarmasin dari bandara ke pesantren saya itu sekitar 40 menit. Safar enggak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena orang dari bandara ke pesantren saya itu tidak menamakan dirinya safar. Nah, itu safar. Nah, di sana ada safar yang turun. Safar yang turun ini adalah safar yang sesuai dengan dia ingin turun di mana. Nah, itu waktu turunnya itu sekitar 4 hari menurut jumhur. Kalau sudah lewat 4 hari lebih, maka itu berarti dia wajib untuk sholat sempurna. Sholat sempurna. Lalu kasus yang bapak tadi bagaimana, anak dari pesantren? Maka lihat dia tinggal berapa lama bersama kita di sini. Oh, lebih 4 hari kan Pak? Lebih 4 hari kan? Ya, maksudnya nanti akan lebih 4 hari kan? Berapa hari dia liburnya? Kalau sudah lebih dari 4 hari, maka dari hari pertama sudah sempurna sholatnya di masjid. Tapi kalau puasanya gimana? Bentar. Kemudian yang teman tadi juga begitu. Kalau sudah lebih, dia mau tinggal di Indonesia lebih dari 4 hari, maka berarti dia wajib sempurna. Baik. Nah, sekarang puasanya gimana? Karena ini erat kaitannya dengan safar, maka jawabannya mudah. Seorang yang sedang safar, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Itu padahal puasa wajib, apalagi puasa sunnah, gitu ya. Apalagi puasa sunnah. Kalau dia tidak sanggup untuk berpuasa saat safar, dia boleh berbuka. Nah, cuma yang jadi pertanyaan bapak tadi kan, orangnya sudah sampai sini, wajib nggak dia berpuasa? Jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena dia sudah dianggap sebagai dirinya orang yang mukim. Kalau mukim berarti ibadahnya sama dengan ibadah orang-orang mukim di daerah itu. Ya, sini maklumi ya. Paham? Lagi, Pak.
Terus yang kedua, ini sholat subuh ya Pak? Terus yang kedua pada waktu bagian tahiyat itu tidak ada yang menggerak-gerakkan jari, ada yang mudah. Itu sudah dalilnya ada nggak? Ya. Yang pertama tentang ada jam 1 menit lagi iqamah. Sikap kita bagaimana? Maka sikap yang paling terbaik adalah kalau 1 menit tunggu. Kalau 2 menit masih bisa sholat. Tapi kalau mau sholat juga 1 menit itu, silakan saja sholat. Nanti kalau pas iqamah diberhentikan, kemudian masuk ke dalam sholat. Kecuali kalau sudah rakaat kedua naik, ya, dan dia iqamah, dan dia setelah ruku dapati iqamah tersebut, maka pada saat itu dilanjutkan karena waktunya tinggal sedikit. Pekerjaan sholatnya tinggal sedikit. Artinya terlambat daripada sholat tidak mengapa. Nah, ini kenapa sebenarnya yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah keutamaan mengikuti takbiratul ihram imam. Tidak tertinggal takbiratul ihram imam. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau satu menit kira-kira saya bisa saja sih sholat, kemudian rakaat kedua sampai ruku. Kalau sudah iqamah, maka saya akan teruskan sampai salam. Baru setelah itu saya ikut sholat berjamaah. Bisa saja seperti itu. Tapi tidak mendapat keutamaan apa? Takbiratul ihram bersama imam. Paham ya? Kemudian yang kedua tentang tahiyat. Ada hadis dalam riwayat Imam Abu Daud yang berbunyi begini. Yarfa'u biha asba'ahu wa yuharriqu biha, yad'u biha. Dia menggerakkan tangannya dan dia menggerak-gerakkannya, berdoa dengannya. Jadi itu ada hadis yang memang. Nah, kalau ingin dalam lagi, hadis ini di kalangan para ahli hadis bermasalah. Bermasalah bukan karena dia lemah apalagi palsu, enggak. Tetapi bermasalah. Ini ada hadis sahih nih, lihat gambar tangan saya. Ini hadis sahih sampai sini saja. Nah, datang lafaz ini menambahi. Itu disebut dengan tambahan dari rawi yang terpercaya. Apa hukumnya penambahan itu? Maka jawabannya adalah penambahan itu jika sanad penambahannya ini kuat, maka bisa diterima. Bisa diterima. Nah, itu yang terjadi sekarang. Wallahu a'lam. Nah, lagi. Ya. Untuk bangun. Betul. Kita itu dalam hadis disebutkan fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u. Jika imam bertakbir, ikuti takbir. Jika imam ruku, ikuti imam ruku. Idza sajada fasjudu. Jika imam sujud, ikuti sujud. Seperti itu sikap kita sebagai seorang makmum, mengikuti. Yang keliru ada 3. Terlalu lambat dari imam, atau terlalu cepat dari imam, atau sama dengan imam. Karena kita ini disuruh mengikuti, berarti dia duluan, kita ikuti. Allah. Nah, ada lagi? Masalah apa? Arafah, iya. Dia tadi berpuasa, ternyata ada gurunya bilang nggak boleh gitu, jadi dia langsung
Ya berarti yang memberi fatwa yang bertanggung jawab. Kalau dia percaya dengan fatwa itu, berarti gurunya yang bertanggung jawab. Dan gini yang saya sebutkan di masjid tadi, puasa Arafah, puasa sunnah, ya, pahalanya besar iya. Kalau seandainya dia batal, maka dia mengikuti yang memberi fatwa. Tapi yang memberi fatwa itu semestinya harus memberi fatwanya puasa sesuai dengan Mekah ya gitu. Jangan hari ini dia batalin sebenarnya. Maksudnya tuh sayang gitu. Ya, aturan dia memberitahu kamu puasanya ikut Mekah ya gitu. Iya. Kalau sekarang kurang bijaksana memberi fatwanya. Ya, sekarang kurang bijaksana memberi fatwanya. Dan polemik puasa Arafah berbeda dengan orang wukuf di Arafah ini dari dulu, mulai dulu ya. Dari mulai dulu. Dan terjadi khilaf memang di antara para ulama. Ada yang mengatakan puasa Arafah bersamaan dengan orang yang wukuf di Arafah. Karena namanya juga puasa Arafah. Bersamaan dengan tempatnya. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan enggak, puasa Arafah berkaitan dengan tanggalnya 9 Zulhijjah. Nah, gitu. Sebenarnya larinya kepada permasalahan adalah apakah setiap tempat sesuai dengan penglihatan hilalnya masing-masing atau tidak. Ya. Yang lebih menarik di hari raya Idul Adha ini, organisasi yang biasa tidak sesuai dengan pemerintah jadi sama. Nah, itu luar biasa tuh. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bahwasanya kami mengikuti Arab Saudi. Kenapa? Karena organisasi yang biasa mengikuti Arab Saudi dalam Ramadannya, dalam hajinya juga sekarang tidak mengikutinya. Sekarang tidak mengikutinya. Nah, dan saya tadi bilang di masjid bahwa ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa Arafah kaitannya dengan wukuf di Arafah. Akhirnya mau nggak mau harus tanggal 9 Zulhijjah yang sama dengan orang yang wukuf di Arafah. Taib. Lalu kalau seandainya di daerah itu dia tidak sama dengan wukuf di Arafah dan itu keputusan pemerintah, dan kita wajib berhari raya dengan pemerintah. Kalau kita mengikuti Arab Saudi sekarang hari raya nih. Ya. Bagaimana itu? Nah, mereka mengatakan tetap berhari raya dengan pemerintah. Ya. Sedangkan hari kosong ini antara 9 Zulhijjah menurut mereka dan hari raya, karena ini kan kosong sehari berarti. Paham nggak maksud saya? Maka pada saat itu kata mereka biarkan saja dia kosong. Yang penting kamu puasa Arafahnya ketika orang wukuf di Arafah. Ya. Tapi saya kurang sepakat. Kenapa? Karena tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW orang wukuf di Arafah hari rayanya hari setelahnya. Kita tidak bicara tanggal ya. Orang wukuf di Arafah ataupun puasa hari Arafah lalu hari rayanya hari setelahnya. Kemudian agak lemahnya pendapat ini juga adalah kalau seandainya ada orang berhari raya lebih cepat daripada di Arab Saudi. Lebih cepat. Nah ini bagaimana? Maka jawaban yang mengatakan harus ngikut sana tadi, mereka mengatakan kecuali kalau seandainya hari Idul Adha-nya ya mereka lebih cepat. Mereka lebih cepat. Maka pada saat itu dia bisa mengqadha nanti salat Idul Adha-nya dan sebiasanya. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Lagi? Cukup ya? Cukup kiranya. Ini AC mungkin terlalu dingin nanti dikurangi. AC besar-besar satu cukup lah. Baik. Dan cuaca alhamdulillah aman.
Yang jelas puasa hari Arafah itu, siapa yang mengambil pendapat bahwa harus mengikuti Arafah di Mekah, itu haknya. Siapa yang mengambil pendapat bahwa setiap tempat sesuai dengan penglihatannya masing-masing, dan yang dimaksud dengan puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang tidak ada kaitannya dengan seseorang ataupun dengan orang wukuf di Arafah, maka pada saat itu dia juga berhak untuk melakukan hal itu. Dan itu yang kita kerjakan sekarang. Yang kita kerjakan sekarang. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.